pagi. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita dapat bersama-sama lagi untuk mengikuti ibadah kesucian yang kita lakukan pada pagi hari ini, baik saudara-saudara di rumah masing-masing maupun kami yang ada di gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, baiklah kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kesucian pada pagi hari ini dari awal sampai pada tamatnya, dan kita akan mengikuti bagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Pujian Mazmur pasal 22 ayat yang ke-23, 24 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Orang yang rendah hati akan makan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Tuhan memberkati kita semua melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita habiskan ibadah ini dengan doa kita. Mari kita berdoa. Hamba habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ku punya sahabat yang teguh yang mengasihi aku. Pada waktu aku belum mengenal sahabat itu, ku diikat dengan cinta dan ku mengikutinya. Ku sekarang jadi miliknya untuk selama-lamanya. Ku punya sahabat yang mulia, yang kurbankan dirinya untuk hidup yang kekal bagi semua manusia. Ku tak cari ke dunia, semua tak memuaskan hati, jiwa serta badan. Padanya ku serahkan. Ku punya sahabat yang teguh, besarlah kasihannya, yang melindungi jiwaku dalam segala bahaya. Meski kuasa gelap melawan, ku tinggal terus padanya. Ia Tuhanku
hambanya, aku tetap miliknya. Terpujilah Tuhan kita, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepadanya melalui ibadah kesucian pada saat ini. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Untuk itu mari Engkau suci kuduskan kami dan layakkan kami untuk menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi perenungan kita adalah Mazmur 122 ayatnya yang pertama. Mazmur 122 ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ibadah yang sangat diberkati. Dengan tujuan supaya setiap kita, baik itu jemaat ataupun hamba Tuhan atau saya secara pribadi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, akan sangat diberkati melalui ibadah yang diadakan dimanapun kita ada. Kalau sekarang kita masih beribadah di rumah saja, bukan berarti mengurangi berkat Tuhan dalam ibadah itu. Dan untuk itu, baik kita beribadah di rumah ataupun beribadah di gereja, mari kita masing-masing untuk memperhatikan firman Tuhan ini. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan agar supaya ibadah kita diberkati oleh Tuhan, dan agar supaya kita pun mendapat atau menerima berkat melalui ibadah itu. Yang pertama adalah datang beribadah untuk mencari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Raja Daud ingin membangun suatu tempat ibadah di mana ia dan rakyatnya bisa mencari dan menghargai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita bisa membaca dalam 1 Tawarik 13 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat ini kita diingatkan kembali agar supaya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, baik itu di gereja ataupun di rumah kita saja, kita harus benar-benar mencari Tuhan dengan cara yang pertama, kita menghargai Tuhan atau kita menghormati Tuhan. Yang kedua, kita menyembah Tuhan dengan sungguh. Yang ketiga, kita membawa persembahan kita, baik itu kolekte ataupun persembahan perpuluhan kita. Dan yang keempat, kita memohon pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, kalau kita beribadah kepada Tuhan sambil kita main FB, membaca chatting-chatting dari teman kita, atau memposting foto-foto kita yang mungkin kita melihat itu indah buat kita, apakah itu menghormati Tuhan? Jawabannya
Tidak. Atau kita beribadah kepada Tuhan sambil kita pasang handset di telinga kita. Apakah demikian halnya dikatakan menyembah Tuhan? Tidak, saudaraku. Ada juga yang katanya beribadah, tetapi ketika saat beribadah, orang lain memuji Tuhan, dia hanya asik berbicara dengan teman yang ada di sampingnya. Ada juga kalau beribadah, dia hanya baca buku yang lain saja, seperti novel, komik, dan lain-lain. Bahkan ada yang sementara ibadah, dia ngantuk. Apakah itu memohon pertolongan kepada Tuhan pada waktu dia ibadah? Tentu tidak. Pertanyaan yang lain, apakah dengan hal-hal ini yang namanya mencari Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Tetapi orang seperti itu adalah mencari kesenangannya sendiri. Nah, saudaraku, kalau kita mencari kesenangan sendiri dalam kita beribadah, pasti kita tidak akan mendapat berkat melalui ibadah itu. Sekalipun hamba Tuhan sudah berteriak menyampaikan firman Tuhan, sekalipun pemimpin puji-pujian sudah berbusa mulutnya mengajak kita untuk beribadah, untuk menyanyi. Tetapi jika kita hanya mencari kesenangan kita sendiri, maka itu berarti kita tidak akan mendapat berkat di dalamnya. Untuk itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita beribadah dengan mencari Tuhan, bukan mencari kesenangan kita sendiri. Yang kedua, saudara-saudaraku, masuk ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, apakah itu di gereja, apakah itu di rumah kita sendiri, kita harus datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan apabila kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah. Apabila kita masih diberi kesempatan untuk melayani, walaupun kita masih beribadah di rumah saja, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi, baik kita yang melayani ataupun yang mengikuti ibadah ini, haruslah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, membangun ibadah yang penuh dengan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Allah dan hanya dengan iman kita bisa berkenan di hati Allah. Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat 6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan untuk mengajar, untuk memberi petunjuk, untuk mendewasakan dan untuk mendorong jemaat melakukan visi sehingga jemaat semakin dewasa dalam pengertian rohani dan iman. Jemaat harus menerima firman dengan iman dan juga mengimaninya, dalam arti melakukan di dalam kehidupannya. Yang keempat, peluang untuk melakukan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Daud belajar untuk melakukan firman. Mazmur 40 ayat 9 mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Itu kata Raja Daud. Di dalam 1 Tawarik 14 ayat 16 mengatakan, dan Daud melakukan berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai kepada Gasar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya agar supaya kita semua ketika kita selesai beribadah atau selesai mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Sehingga dengan demikian maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ia akan melakukan mukjizatnya di dalam kehidupan kita dan Ia akan menganugerahkan berkatnya bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian saya harus menyampaikan bahwa ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan adalah ibadah di mana di dalamnya kita datang mencari Tuhan. Kemudian kita masuk dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan kita membangun ibadah kita dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan ketika kita pulang atau setelah kita mendengarkan bagian firman Tuhan, kita diharapkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Dalam artian, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang melibatkan seluruh kehidupan kita di dalamnya. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengikuti ibadah, kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan terus diberkati oleh Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan akan memeteraikan firman ini di dalam hati kami. Dan memampukan kami semua untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami. Kami memohonnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.
Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah kesucian pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan di dalam ibadah kita, dalam kehidupan pribadi kita, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bagi Mayor Mas Murna Joko yang telah mengambil bagian memimpin dan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kita jalani bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih juga kita telah memberi persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kita berikan untuk Tuhan dapat memperlebar pekerjaan Tuhan di dalam dunia dan di dalam korps kita ini. Tuhan memberkati kita semua, dan baiklah kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Allah. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
bergabung dalam acara Camp Zumba Anak Indonesia. Ayo daftar, aku bisa.